Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang berkatakan saya sendiri, Rama Friandi dengan NPM akhir 158. Saya Lukman Hakim dengan NPM akhir 094. Saya Wildan Fikri Burhanin dengan NPM akhir 179. Oke, kami di sini akan menjelaskan program yang telah kami buat, yaitu program untuk mengolah dan menampilkan data dengan dataset yang telah kami pilih yang berjudul Car Price Prediction. Baik, saya di sini akan menjelaskan program yang sudah kami buat untuk melakukan pengolahan data dari dataset Car Price Prediction. Nah, di sini kami pertama-tama membuat function untuk menghitung 5 pengolahan data, yaitu mean, modus, median, variansi, dan standar deviasi. Nah, pertama, kita lakukan untuk membuat function untuk menghitung mean, yaitu pertama-tama kita deklarasikan function mean. Kemudian di dalam function tersebut ada dua variabel, yaitu total XCFI dan total FI. Nah, kemudian kedua variabel ini dihitung menggunakan return total XCFI dibagi total FI. Ini rumusnya sesuai dengan rumus untuk menghitung mean pada umumnya. Kemudian yang kedua, kita deklarasikan function untuk menghitung modus. Caranya sama, yaitu dengan cara kita buat function modus, kemudian di dalamnya diisi variabel untuk menghitung rumus dari modus ini. Nah, kalau kan untuk perhitungannya sama juga, yaitu dengan cara return, tapi berbeda dengan caranya, karena cara modus yaitu seperti titik bawah modus ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2, kemudian dikalikan dengan intervalnya. Kemudian yang ketiga, kita buat function untuk menghitung median. Caranya sama seperti yang tadi, yaitu dengan mendeklarasikan function median, dan di dalamnya diisi sebuah variabel, kemudian dihitung dengan return. Kemudian yang keempat juga sama, itu dideklarasikan sebuah function variansi, kemudian di dalamnya diisi sebuah variabel dan dihitung menggunakan return dengan rumusnya. Kemudian dari standar deviasi ini ada sesuatu yang berbeda dari sebelum-sebelumnya, yaitu di sini kita membuat sebuah function untuk melakukan perhitungan akar kuadrat, yaitu dengan cara menggunakan metode Newton-Raphson, yaitu dengan cara mendeklarasikan function akar kuadrat dengan diisi variabel 6. Kemudian kita deklarasikan nilai dari function tersebut. Nah, di sini x nilainya sama dengan 6, y sama dengan 1, e sama dengan 0,0000. Kemudian, jika sudah dideklarasikan nilainya, kita buat rumus untuk menghitung akar kuadratnya menggunakan metode Newton-Raphson. Nah, jika sudah dibuat function untuk menghitung akar kuadrat, di sini kita baru bisa menghitung standar deviasi, yaitu dengan cara mendeklarasikan function standar deviasi dengan di dalamnya terdapat variabel variansi, kemudian dihitung menggunakan return. Nah, jika sudah dibuat program untuk melakukan pengolahan data, di sini kita buat lagi function untuk menampilkan program dari pengolahan data ini. Nah, di sini kita deklarasikan function tampilkan hasil, kemudian di dalam tersebut ada beberapa variabel tadi, yaitu variabel mean, modus, median, variansi, standar deviasi yang dipanggil dari function yang dibuat sebelumnya, tapi ditambahkan kategori. Nah, ini sudah printf kategori, mean, modus, median, variansi, dan standar deviasi. Nah, jika sudah dibuat program function untuk melakukan pengolahan data dan untuk menampilkannya, kita baru membuat fungsi utama, yaitu def main dan juga if name sama dengan main. Nah, jika sudah dibuat, di dalamnya kita isi dengan yang pertama itu kita deklarasikan nilai dari semua variabel untuk melakukan proses pengolahan data, yaitu seperti total XCFI. Di sini kita beri nama dari tabel yang akan dihitung, yaitu total XCFI year, total FI year, titik bawah median year, titik bawah modus year, D1 year, D2 year, interval year, FK year, FI year, dan SOS year. Nah, jika sudah dibuat deklarasi nilainya, kemudian kita lakukan perhitungan, yaitu dengan cara kita memanggil function-function yang sudah dibuat tadi. Jadi kita cuma mendeklarasikan functionnya, kemudian dipanggil dari function yang di atas. Nah, hal ini dilakukan hingga semua tabel sudah dihitung, dan jika sudah dideklarasikan nilai dari semua tabelnya dan dibuat perhitungannya dengan cara memanggil function selanjutnya. Nah, jika sudah, kita lakukan untuk proses selanjutnya, yaitu menampilkan tabel dari masing-masing tabel ini. Ini referensinya dari Excel, dari tugas sebelumnya. Jika sudah dibuat semua, maka kita lakukan untuk membuat tabel dari function
function tadi. Nah, jika sudah dibuat seperti ini, kita tinggal melakukan run dan lihat hasilnya. Nah, ini adalah tampilan dari program pengolahan data yang sudah kami buat tadi. Yang pertama adalah tabel year yang diambil referensinya dari tugas sebelumnya, dan tabel KM driven, tabel engine, tabel max power, dan yang terakhir ada hasil dari pengolahan data tadi. Proses berikutnya adalah kita akan menampilkan distribusi frekuensi tabel year. Pertama-tama kita deklarasikan variabel n ini berisi range dari data yang ingin kita cari, yaitu dimulai dari 0,0 hingga 1,0. Untuk berikutnya kita akan menghitung jumlah data dari range yang telah kita tentukan tadi menggunakan perulangan yang berisi rumus batas bawah sama dengan I dikali 0,1 dan batas atas adalah I ditambah 1 dan dikalikan 1. Untuk selanjutnya adalah kita akan menampilkan tabel dari data dan frekuensi yang telah kita cari pada kode sebelumnya. Selanjutnya kode ini kita gunakan untuk membuat grafik dari tabel di atas, tabel yang telah dicetak tadi. Selanjutnya kita akan menampilkan distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Hanya ada sedikit perbedaan, yaitu pada variabel n ini berisi bukan lagi range tetapi kita ganti menjadi tanda kurang dari, sehingga kita akan memunculkan data mulai dari 0,1 hingga 1,0. Untuk menghitung jumlah data hampir sama pada proses sebelumnya, hanya ada sedikit perbedaan, yaitu pada perulangan ini tidak lagi menggunakan batas bawah, yaitu hanya menggunakan batas atas. Dan kode ini juga digunakan untuk mencetak tabel dari proses sebelumnya. Ini juga digunakan untuk membuat grafik dari tabel tersebut. Pada proses berikutnya ini kita akan menampilkan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Hampir sama dari proses untuk menampilkan distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, hanya ada perbedaan pada tanda yang sebelumnya adalah kurang dari, kita ubah menjadi lebih dari, dan permulaan datanya kita mulai dari 0,0 hingga 0,9. Untuk menghitung jumlah data sesuai dengan rentang, kita menggunakan perulangan tentunya, tetapi kali ini kita menggunakan batas bawah, tidak lagi menggunakan batas atas. Untuk selebihnya hampir sama juga. Kode ini kita gunakan untuk membuat tabel dari data yang telah kita hitung pada kode sebelumnya. Ini juga digunakan untuk membuat grafik dari tabel tersebut. Itu saja, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah menampilkan distribusi frekuensi relatif. Yang pertama kita membuat variabel f yang berupa array kosong yang nantinya akan diisi dengan frekuensi yang akan kita hitung nanti. Lalu kita juga membuat variabel n yang berupa array yang berisi rentang nilai untuk mengkategorikan data yang sudah kita normalisasi. Selanjutnya adalah fungsi untuk menghitung jumlah data sesuai dengan rentang. Ini adalah rumus untuk menentukan batas bawah, dan ini adalah rumus untuk menentukan batas atas. Dan ini adalah fungsi untuk menghitung jumlah data sesuai dengan kondisi yang diberikan. Lalu selanjutnya, jika kita sudah menghitung jumlah data, kita ingin mengubah frekuensi tadi ke dalam bentuk persen. Pertama kita membuat variabel f persen yang berupa array kosong, lalu kita menghitung data yang ada di array f tadi, kita bagi dengan jumlah total data lalu dikalikan dengan 100. Lalu kita ingin menampilkan data tadi. Yang pertama kita menampilkan data dari array n yang berupa rentang nilai, dan kita juga menampilkan data dari array f persen, yaitu data yang sudah kita presentasikan tadi. Lalu untuk menampilkan grafik, di sini kita menggunakan library matplotlib. Ini adalah untuk ditampilkan di sumbu X, dan f persen akan ditampilkan di sumbu Y. Lalu kita menampilkan grafiknya dengan plt.show. Lalu untuk distribusi frekuensi relatif kumulatif kurang dari serta distribusi frekuensi relatif kumulatif lebih dari, kurang lebih sama seperti distribusi frekuensi relatif. Yang membedakan hanyalah pada fungsi jumlah data. Di sini kita memberikan kondisi DFVR lebih kecil sama dengan batas atas, dan jika pada distribusi frekuensi relatif kumulatif lebih dari, kita memberikan kondisi DFVR lebih besar sama dengan batas bawah.